kita praktik. Nanti saya coba akan merole-playkan dan bot untuk saling memberikan feedback, gitu ya. Yang saya praktikkan tidak seperti ini, juga seperti ini dan lain-lain, itu sangat baik, gitu ya. Oke. Cicu, siapa ya? Dan kerjasama dengan masyarakat ini. Jadi, saya juga kayak gitu. Perpustakaan keliling dari agama kan baik. Yaitu pendapatan bos reguler. Kalau kemudian tahun ini ada pemasangan yang kemudian terbagi dalam sekolah penggerak, maka dia akan mendapatkan yang namanya tambahan dan pos afirmasi ataupun kinerja. Yes, betul sekali. Nah, alokasi itu untuk dana bos reguler biasanya kita sudah tahu paham semuanya, terutama yang sudah jadi kepala sekolah. Jadi itu biasanya sudah lama jadi kepala sekolah. Itu kita tidak bisa keluar dari yang namanya aturan jurnis dana bos. Nah, bos sendiri mengatur bahwa literan uang dari dana bos, dan itu harus dibelanjakan. Model pembelanjaan itu diberikan otoritas sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah mau membelanjakan dalam bentuk digital atau sekolah mau membelanjakan dalam bentuk bukti fisik, buku secara data. Digital kita banyak. Sekolah mau memfasilitasi dalam bentuk apa? Sekolah mau mengadakan langganan wifi secara berkala, atau sekolah mau mendirikan semacam website atau begitu banyak fasilitas belajar digital yang bisa Boleh dari dinas pendidikan, dinas perpustakaan, atau dinas yang lain yang membuat satu program literasi. Terima kasih, itu saja dari kelompok 4. Untuk menjalin kolaborasi dan ingin merasa memiliki ilmu. Caranya seperti apa? Dengan cara membuat kesepakatan saat rapat. Itu istilahnya Kepsat dan guru mengadakan rapat untuk membicarakan program literasi sekolah, yaitu dengan cara nanti saat kita rapat itu kita membuat kesepakatan, sehingga kita merasa memiliki antara guru dan kepala sekolah. Karena ini asal kita execution yang benar di level sekolah. Yang guru pengembangan program perpustakaan. Yang kedua Guru yang tadi auditnya level literasi. Oh, baik. Yang kedua kerjasama perpustakaan dengan guru dalam menjalankan program literasi. Yang ketiga kunjungan ke perpustakaan daerah. Yang ke-13 kerjasama dengan perpustakaan keliling. 14 kerjasama antar semua guru, orang tua, dan stakeholder. Yang terakhir memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menjadi ujung literasi. Nah, sekian dari kelompok 2. Termasuk proses kelompok hari ini. Kemudian yang berikutnya 15 menit kegiatan literasi, jurnal, lanjut ada tausiah Jumat, literasi Quran setiap Jumat, literasi tandrika, pandai bercerita. Berikutnya menulis buku diari, tang sampah, lanjut literasi satu gizi, kemudian pembuatan poster tanpa, yang terakhir ada jumpa Jumat baca. Jumpa. Itu buat baik untuk semua kelas bisa tergabung inti ceritanya. Kemudian juga siswa diberikan kesempatan bercerita. Coba ada yang punya kesan nggak pagi-pagi ke sekolah? Gitu. saya kembali menumbuhkan rasa cinta olahraga kepada anak-anak. Terus apa lagi Pak? Ibu lupa ya bahwa dulu waktu ibu sekolah itu kan ada namanya mata pelajaran olahraga di mana kita harus menghafal berapa ukuran lapangan olahraga
lapangan sepak takraw, lapangan basket, bola, lapangan tiang, jalan dan sebagainya. Ini Bu menjadi sebuah media untuk saya untuk meliterasi siswa saya supaya bisa mereka melihat secara visualisasi bahwa inilah lapangan yang bukan sebenarnya kegiatan. Jadi salah satu bentuk literasi yang menarik nih ketika teman-teman kamu dapat memakai display ya, display depan. Ada sebuah sekolah yang terbuka membuat angka-angka di depan sekolah ini ada dapat display yang kita baca ya, bunyi komunikasi juga kan itu langsung karena anak-anak kita membaca melalui gambar itu secara tidak langsung mereka sudah terliterasi bahwa angka 1 itu bentuknya tegak, angka 2 itu agak belok, angka 3 itu ada bagian-bagiannya dan itu bisa diterapkan. Ketika kita bingung bagaimana melakukan sebuah inovasi pembelajaran supaya mereka mengerti terhadap bangun ruang, ajaklah mereka ke situ. Secara tidak langsung kita mendapatkan begitu banyak manfaat. Yang pertama bahwa mereka paham bagaimana menghitung bangun ruang. Yang kedua itu akan jauh lebih melekat di otak karena pertama ada warna, ada bentuk. Oke, kalau di mentoring itu tadi ya sama juga ada sesuatu yang dimiliki oleh mentor, yang pengetahuan, keterampilan atau kemampuan yang bisa dibimbing untuk mengembangkan mentinya. Gitu. Jadi ada satu hal nih, apakah menti boleh begitu mentor? Saya lebih tahu nih. Gitu. Ada yang seperti itu? Tidak ya, biasanya seperti itu. Nah berarti di sini pada ruang kendalinya, trainer itu bisa mengendalikan peserta sesuai keinginannya. Saya pengen materinya ini pesertanya jalan jongkok ke sana, boleh? Boleh. Kalau mentor saya ingin mentor saya ini ngisiin saya pulsa tiap bulan, boleh? Boleh aja, gitu ya. Boleh. Berarti dia memiliki kendali atas, kendali dan juga kontrol gitu ya. Nah, atas kliennya ini. Nah, sekarang di coachnya, coachnya, apakah dia memiliki ruang kendali pada coachnya secara penuh? Tidak. Kenapa? Hubungannya setara, timbal balik. Apakah misalnya coach ini ketika misalnya coachnya punya permasalahan tentang hutang, misalnya tentang hutang piutang perpajakan misalnya gitu ya, apakah si coachnya ini harus memahami pajak secara penuh? Tidak. Kenapa? Lebih tahu ya. Karena yang digunakan bukan pengetahuannya terkait permasalahan itu, tapi teknik untuk Menggali. Oke, untuk menemukan masalah yang lahir dari orang tersebut. Jadi kendalinya ada di siapa? Di coaching. Oke, sekarang kita lihat ke facilitating. Ya, apakah sama dengan coaching? Beda. Bedanya di mana? Jumlah. Oke, ada yang berkelompok, ada yang satu-satu. Apakah fasil memiliki kendali pada peserta? Apakah dia fasil itu boleh mengendalikan peserta? Misalnya peserta kamu harus A, B, C, D ya? Enggak. Boleh atau tidak nih? Enggak. Oke. Baik, tadi kita coba berkaitan dengan ini ya. Apa yang mirip dari coaching dan juga facilitating? Mengarahkan. Kemudian coachingnya ini kenapa harus pakai coaching? Kenapa? Karena sedang bermasalah. Di facilitating apakah ada masalah? Ada masalah. Siapa yang membuat masalah? Fasilitator yang membuat Iya. masalahnya. Tapi fasilitator tidak memiliki kendali untuk menyelesaikan itu. Iya. Gitu ya. Gitu. Jadi fasilitator tidak memiliki kendali sekali lagi untuk menjudgment ataupun memberikan rekomendasi. Guru baiknya lebih baik ya. Kalau misalnya tadi saya bilang, guru baiknya mendingan guru bikin pelatihan guru aja deh kalau mau pembiasaan literasi. Saya bisa seperti itu, tapi itu tidak boleh karena solusi hadir dari forum dan harus disepakati oleh forum. Jadi di sini tugas fasilitator hanya mengarahkan Mengarahkan. sesuai dengan tujuannya. Tujuan tadi, tujuan saya adalah
Bagaimana caranya saya bisa mencapai itu? Diterima informasinya? Bisa. Sekarang kita masuk define. Apa kira-kira define? Oke, analisis kebutuhan boleh, menemukan tujuan juga boleh, atau menentukan tujuan. Kira-kira pada tahapan tadi ada tidak define? Di mana? Kapan? Oke. Nah, tadi kita menuliskan pada sticky note kira-kira tujuannya apa ya untuk datang ke sini. Walaupun jawabannya akan sangat beragam karena tiba-tiba ditanya tujuan, saya tujuannya ke sini ya dapat amplop misalnya, itu tidak apa-apa karena itu hal yang memang wajar gitu ya, real gitu. Saya datang ke sini karena memang saya mau liburan misalnya, itu tidak apa-apa gitu ya, karena kita belum di sini belum mengarahkan mau kemana gitu ya, mau dibawa kemana. Nah, setelah menentukan tujuan itu caranya saya langsung juga pada cara-cara yang ini. Bisa juga kalau mau digital pakai Jamboard misalnya ya, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah menentukan tujuan ada discover. Apa kira-kira discover? Menemukan anak yang hilang. Discover di sini. Nah, brainstorming ya. Oke. Atau bisa juga dengan menggali apa ya, hal-hal yang sudah pernah tercapai dulu gitu ya. Tadi kan kita juga tentang keresahan, brainstorming. Nah, di situ ada lagi. Kenapa jadi saya jawab ya semuanya? Oke, itu tadi discover. Selanjutnya ada dream. Mimpi. Paling suka bermimpi. Iya. Apa tuh mimpi? Harapan. Oke, di sesi tadi ada pada sesi ketika kita menuliskan harapan. Jadi ketika satu forum ada satu forum tadi, iya betul sama dengan Bakci. Jadi guru penggerak ya ada ya. Oke, dream. Tapi supaya nggak sama banget tuh sama guru penggerak. Fardi gitu ya. SGI Fardi gitu. Harapannya ini tadi, tujuan tadi salah satu tekniknya supaya semuanya itu bisa menyampaikan aspirasinya, maka diberikan kesempatan fasilnya untuk scanning dulu. Tadi saya sempat ke sini, lalu saya coba scanning, saya cari kira-kira jawaban yang itu bisa dielaborasi atau yang kira-kira masih tanda tanya, gitu ya, yang membuat saya masih bertanya-tanya. Saya nanya gitu, jadi makanya saya tanyakan. Nah, sebetulnya untuk jumlah orangnya itu tidak terbatas gitu, tapi kita melihat pada durasi. Oh iya, di awal kita juga sepakati dulu waktu. Guru-guru kita akan berdiskusi selama kurang lebih 30 menit, apakah bersedia? Oke, tadi ditanya dulu terkait dengan kesepakatan waktunya ya, gitu. Supaya guru-guru juga, ini guru kapan beres nih ya, biasanya gitu kan, kalau training sampai jam berapa ya, gitu. Tapi kalau kita sudah menyepakati, 30 menit. Padahal di akhir saya juga meminta waktu, karena saya tahu 30 menit tidak cukup, gitu ya. Iya, jadi supaya buat nyaman dulu. Cuma 30 menit, padahal itu cita-cita ya. 30 menit cita-cita saya. Iya. Ya, oke. Apa ini? Oke, ini dream.